Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa SDN Cibadak 02 Literasi Televisi. Bertemu kembali dengan kami, saya Irwan Putra dan Sheryl Yasmin Aura Kanaya, seorang siswa dari SD Cibadak 02 kelas 4 yang akan menyampaikan karya literasi. Nanti kita akan coba simak secara baik, mudah-mudahan ada kemanfaatan bagi kita semua. Assalamualaikum Sheryl. Waalaikumsalam Pak Irwan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Sheryl katanya mau menyampaikan cerita sore ini untuk teman-teman. Apa bahasanya seputaran apa, Sheryl? Asal-usul Tangkuban Perahu. Oke, pastinya ini cerita yang sangat menarik. Bisa langsung disampaikan sekarang? Bisa Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum, nama saya Sheryl Yasmin Aura Kanaya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Asal-usul Tangkuban Perahu. Oke. Dulu kala terdapat seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Suatu ketika Dayang Sumbi sedang menenun kain, tetapi benang yang dia gunakan jatuh. Karena malas mengambil benang tersebut, dia berkata, barang siapa yang bisa mengambilkan benang tersebut, jika dia laki-laki, dia akan menjadi suamiku, dan jika dia perempuan, dia akan menjadi saudaraku. Tiba-tiba seekor anjing mengambil benang tersebut dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Anjing tersebut bernama Tumang. Karena telah berjanji, akhirnya Dayang Sumbi menjadikan Tumang sebagai suaminya. Dan dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda berparas tampan, gagah perkasa, dan suka berburu. Suatu ketika, Sangkuriang diminta untuk berburu rusa dengan Tumang oleh ibunya, Dayang Sumbi. Sangkuriang dan Tumang mulai berburu seekor rusa. Setelah berburu seharian tanpa hasil, Sangkuriang khawatir akan membuat ibunya kecewa. Karena kecewa, dia mengambil panahnya dan menembakkannya ke arah Tumang dan mengambil hatinya. Kemudian membawanya pulang untuk diberikan kepada ibunya. Di rumah, Sangkuriang memberikan hati tersebut kepada ibunya. Tetapi Dayang Sumbi menyadari bahwa itu bukanlah hati rusa, tetapi hati Tumang. Dia marah dan memukul Sangkuriang dengan sendok nasi di kepalanya, sehingga membuat Sangkuriang pingsan. Kemudian Dayang Sumbi yang merasa kecewa dengan tindakan Sangkuriang akhirnya pergi dari rumah menuju hutan dan berdiam diri di dalam sebuah gua untuk bertapa. Sedangkan Sangkuriang setelah sadar, dia pergi ke hutan dan bertemu seorang pertapa sakti dan menjadi murid dari pertapa tersebut. Pada suatu hari, Sangkuriang pergi ke hutan untuk mencari makanan, dan di sana dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang ternyata adalah Dayang Sumbi yang sedang memetik buah-buahan. Sangkuriang dan wanita cantik tersebut saling jatuh cinta satu sama lain, dan mereka memutuskan untuk menikah. Tetapi Dayang Sumbi kemudian menyadari bahwa lelaki yang dia cintai adalah anaknya. Dia melihat ada bekas luka yang ada di kepala Sangkuriang. Untuk mengurungkan niat Sangkuriang menikahinya, Dayang Sumbi kemudian meminta dua hal mustahil sebagai syarat pernikahannya, yaitu buatlah sebuah bendungan dan sebuah perahu yang sangat besar dalam satu malam, yang akhirnya disanggupi oleh Sangkuriang. Dengan kekuatannya yang sakti, dan dengan bantuan para jin, Sangkuriang pun membuat sebuah bendungan dan membuat sebuah perahu. Karena merasa khawatir Sangkuriang akan menyelesaikannya, Dayang Sumbi berdoa kepada dewa agar membantunya untuk menggagalkan niat Sangkuriang. Akhirnya Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk dari dewa, yaitu untuk membangunkan ayam dan membakar kayu di pinggir hutan, sehingga tampak seperti cahaya dari sang fajar. Setelah itu, Dayang Sumbi segera melaksanakan perintah dewa dengan membangunkan ayam, dan ayam tersebut berkokok dan membakar
kayu sehingga menghasilkan cahaya terang seperti cahaya matahari. Mendengar suara kokokan ayam yang melihat sinar matahari, para jin yang membantu sang kuryang menyangka bahwa hari sudahlah pagi, sehingga mereka pergi meninggalkan sang kuryang. Sehingga sang kuryang merasa sangat marah. Dia berpikir bahwa usahanya sia-sia. Dengan marah, dia menendang perahu tersebut sehingga terbang ke sebuah tempat dan mendarat dalam kondisi terbalik. Kemudian lama-kelamaan perahu tersebut ditutupi debu dan batu sehingga menjadi sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban berarti terbalik dan perahu berarti perahu. Sekian, terima kasih. Oke, waduh ceritanya menarik sekali asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Kalau kita kenal sekarang Gunung Tangkuban Perahu itu gunung berapi yang ada di Jawa Barat ya, di Bandung ya. Ya. Di Bandung Ya. perbatasan dengan Subang ya, benar ya. Ya, menarik sekali ceritanya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa menyimak cerita yang menarik tentang Sang Kuryang, Dayang Sumbi, dan asal mula terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, Sheryl, apa kira-kira pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita yang barusan disampaikan? Pesan moralnya adalah kita harus bisa menepati janji yang kita buat seperti Dayang Sumbi yang menepati janjinya untuk menikahi Tumang. Dan kita harus sabar apabila tidak mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Dan kita harus selalu bersikap jujur dalam keadaan apapun. Oke, baik sekali ya. Ada hal lain yang mau disampaikan untuk teman-teman di rumah? Untuk teman-teman, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa selalu rajin belajar ya. Terima kasih. Oke, pesan dari Sheryl ya untuk kita semua. Jaga kesehatan dan terus giat dalam belajar. Ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Oke, kalau gitu terima kasih Sheryl. Demikian tadi teman-teman semua dan saudara pemirsa di Cedak 02 Televisi, pembahasan dan penyampaian cerita fiksi dari Sheryl Yasmin Aura Kanaya tentang asal mula terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi sekaligus informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Atas perhatian semuanya, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.